Halo teman-teman, seperti yang bisa kalian lihat di layar, hari ini aku bakal kupas tuntas materi tentang asam karboksilat. Nah, sebelum itu kita perkenalan diri dulu ya. Nama saya Michelle, dan juga rekan-rekan saya yaitu Reika dan Septia. Nah, kita sudah masuk nih di slide yang pertama. Gugus fungsi asam karboksilat adalah gugus karboksil, yang terdiri dari dua bagian, yaitu gugus karbonil dan hidroksil. Rumus umum asam karboksilat adalah RCOH atau ArCOOH, di mana R atau Ar adalah alkil atau aren. COOH adalah gugus karboksil. Sudut ikatan yang dibentuk oleh gugus fungsi COOH sebesar 120 derajat dan panjang ikatan C sama dengan O sebesar 0,121 nm. Dan terakhir, yang membuat asam karboksilat ini unik adalah karena adanya elektron pi dan atom O yang menyebabkan pusat reaksi kimia terdapat pada gugus ini. Nah, kita masuk ke tata nama asam karboksilat. Tata nama asam karboksilat dibagi menjadi dua, yaitu menurut sistem IUPAC dan penamaan trivial. Penamaan sistem IUPAC menggunakan nama alkana di mana akhiran A diganti OAN dan ditambahkan kata asam di depannya, sesuai dengan nama alkana induknya. Dalam sistem IUPAC, nomor rantai dimulai dari asam karbon pembawa gugus karboksil dan substituen diberi nomor lokasi. Sedangkan berdasarkan tata nama trivial atau umum, penamaan asam karboksilat disesuaikan dengan sumber asam karboksilat tersebut. Letak substituennya dinyatakan dengan alfa, beta, gamma, dan seterusnya. Berikut adalah cara membuat nama senyawa menurut IUPAC dan trivial. Nah, menurut IUPAC, cara yang pertama adalah tentukan rantai utama. Rantai utama adalah rantai yang memiliki jumlah atom yang paling panjang, termasuk atom C dari gugus karboksil. Langkah yang kedua, identifikasi gugus alkil atau substituen yang terikat pada rantai utama. Yang ketiga, penomoran substituen dimulai dari letak gugus karboksil. Jika terdapat lebih dari satu konstituen, maka penamaannya dimulai dari urutan abjad konstituen. Jadi, bukan lagi menurut urutan rantai yang paling dekat dengan gugus karboksilat. Selanjutnya, dalam pengurutan abjad konstituen tidak perlu diperhatikan awalan di, tri, sec. Yang perlu diurutkan hanyalah nama konstituen menurut urutan abjad. Langkah yang terakhir adalah penambahan kata asam di depan. Asam 3,4 strip dimetil pentanoat. Nah, cara yang menurut trivial, yang pertama adalah tentukan rantai utama atau jumlah atom C paling banyak dan termasuk atom C dalam gugus karboksil. Langkah yang kedua, identifikasi gugus lain atau substituen yang ada di rantai utama. Langkah yang ketiga, untuk penomoran substituen dimulai dari atom karbon letak gugus karboksil dengan urutan alfa, beta, gamma, dan seterusnya. Agak berbeda dengan sistem IUPAC yang menggunakan angka. Dan langkah yang terakhir adalah tambahkan kata asam di depan menjadi asam beta, gamma dimetil valerat. Isomer kerangka memiliki kerangka yang berbeda pada rumus molekul, tetapi memiliki jumlah atom yang sama. Sebagai contoh, di sini ada asam heptanoat yang memiliki rantai lurus yang memiliki jumlah karbon sebanyak 7 buah. Untuk rantai bercabang, contohnya ada asam 2-etil, 3-metil butanoat yang memiliki 7 buah atom C. Begitu juga atom H dan atom O yang terdapat pada asam heptanoat. Selanjutnya, isomer gugus fungsi mempunyai gugus fungsi yang berbeda pada rumus molekul dan jumlah atom yang sama. Contohnya, ada asam butanoat yang tergolong dalam asam karboksilat dan metil propanoat yang tergolong dalam ester. Asam butanoat dan metil propanoat memiliki jumlah atom C yang sama, yaitu ada 4 buah atom C. Nah, kita sudah masuk nih di sifat fisika asam karboksilat. Nah, sifat yang pertama dari wujudnya. Pada temperatur kamar, asam karboksilat yang bersuhu rendah adalah zat cair yang encer. Suhu tengah berupa zat cair yang kental, dan suhu tinggi berupa zat padat yang tidak larut dalam air. Yang kedua, asam karboksilat memiliki beberapa sifat kimia. Di bagian ini, kami akan menjelaskan 3 sifat-sifat tersebut. Yang pertama, ikatan hidrogen. Asam karboksilat memiliki ikatan hidrogen sesamanya dan dapat berikatan secara ikatan hidrogen dengan molekul air. Yang kedua, tingkat keasaman.
Makin tinggi konstanta Ka, maka makin tingkat keasamannya. Yang ketiga, uji identifikasi yang menunjukkan warna kuning pada indikator BTB. Di sini kami telah menuliskan dua contoh reaksi asam karboksilat. Yang pertama ada aldehida asam karboksilat yang biasanya terbuat dengan menggunakan substitusi asil nukleofilik. Banyak sekali produk-produk yang sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari yang ternyata mengandung asam karboksilat. Nah, kali ini kami akan membahas 4 Kemudian ada asam cuka makanan yang sadar. Nah, kita sudah selesai nih guys. Semoga materi ini